Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para pemirsa sekalian, apa kabarnya? Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya bisa hadir di hadapan Anda semua dalam acara Koromaku, kajian online Ramadan bersama Khair Ummah. Pada kesempatan ini saya akan membacakan sebuah kitab yang berjudul Tadhkiratus Sami wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim. Ya. Kitab ini adalah kitab yang sangat baik untuk kita kaji, untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini sebagai pengingat bagi kita semua, baik itu pembelajar ataupun seorang pendidik, seorang guru ataupun dia seorang siswa, ya penting kiranya kita mengkaji kitab ini, karena kitab ini mencakup adab-adab yang wajib dimiliki oleh setiap muslim. Makanya penulis menamai buku ini dengan Tadhkiratus Sami wal Mutakallim, pengingat bagi yang mendengar, juga pengingat bagi yang berbicara. Tadhkiratus Sami wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim, untuk ya pada adab seorang alim, seorang yang berilmu, wal Muta'allim, dan adab seorang pembelajar. Insyaallah kita akan mengkaji kitab ini sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya kita bisa menamatkan pembahasan di kitab ini. Kitab ini dikarang oleh Syekh Ibnu Jama'ah, yang insyaallah kita akan mengambil manfaat dari beliau sang penulis. Mari kita awali kajian kitab ini dari bab yang pertama, ya, dari pembahasan yang pertama ini, ya, al-babul awal fi fadlil ilmi wal ulama wa fadli ta'limihi wa ta'allumihi. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa bikum amin. Al-babul awal, bab yang pertama, fi fadlil ilmi wal ulama, dalam keutamaan ilmu dan keutamaan ulama. Wa fadli ta'limihi wa ta'allumihi, keutamaan mengajarkan ilmu juga keutamaan mempelajari ilmu. Qala Allah Ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat kedudukan orang-orang beriman di antara kalian, walladhina utul ilma darajat, dan kedudukan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Qala Ibnu Abbas, al ulama fauqal mu'minina bisab'i mi'ati darajat. Ibnu Abbas berkata, ulama kedudukannya fauqal mu'minin, berada di atas orang-orang beriman, ya, bisab'i mi'ati darajat, 700 derajat. Luar biasa, ya. Kita melihat bahwa posisi orang berilmu jauh di atas orang-orang yang beriman.
Makanya tidak cukup bagi kita hanya sekedar beriman saja, tetapi kita perlu berilmu. Iman tanpa ilmu itu adalah kejahilan, itu adalah kesesatan. Makanya ketika kita beriman tanpa ilmu, niscaya kita akan menuju ke dalam kesesatan. Makanya penulis mengawali dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mujadalah ini ingin menegaskan kepada kita bahwa betapa tingginya kedudukan orang-orang yang berilmu. Wa ma baina darajatai mi'atu amin. Di antara dua derajat itu 100 tahun. Qala ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah Subhanahu wa taala berfirman, syahidallahu annahu, Allah bersaksi bahwasannya la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi, bahwasannya tidak ada Tuhan selain Dia. Juga bersaksi juga para malaikat, orang-orang berilmu, qa'iman bil qist, dengan adil. Bada subhanahu bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi wa thallatha bi ahli ilmi wa kafahum dzalika syarafan wa fadlan wa jalalatan wa nubulan. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini memulai persaksian tersebut dengan dirinya sendiri. Kemudian yang kedua menyertakan para malaikat. Kemudian yang ketiga adalah ahli ilmu. Dan cukup bagi mereka syarafan, kemuliaan, wa fadlan, keutamaan, wa jalalatan, wa nubulan, keagungan dan kemuliaan. Wah, luar biasa ya. Para pemirsa Khairul Ummah, para pemirsa Kormaku Khairul Ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sampai menyebut ahli ilmu itu di bagian yang ketiga. Ya, ini keutamaan yang menggiurkan bagi kita. Ya, makanya mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kita untuk senantiasa mencari ilmu, untuk senantiasa kita hadir di majelis-majelis ilmu, hadir di kajian-kajian para ulama, agar kita mendapat faidah, agar kita mendapatkan berkah dari ilmu mereka. Wa qala ta'ala, kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Allah berfirman, katakanlah wahai Muhammad, apakah sama antara orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Wa qala ta'ala aidan wa ma ya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kalian kepada ahli ilmu jika kalian tidak tahu. Wa qala ta'ala wa ma yaqiluha illal alimun. Dan tidak akan memikirkannya kecuali orang-orang berilmu. Wa qala ta'ala bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Bahkan itulah ayat, tanda-tanda yang sangat jelas di dalam dada-dada orang-orang yang diberikan ilmu. Para pemirsa Kormaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat ini menegaskan kepada kita bahwa beda antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Bahkan orang berilmu dijadikan sebagai tempat untuk ditanya berbagai macam persoalan. Ketika kita tidak tahu, maka kita harus bertanya kepada yang tahu. Ya, apalagi dalam urusan agama. Kita tidak bisa sholat. Kepada siapa kita harus bertanya?
kepada orang yang tahu cara-cara sholat, apa saja syarat-syarat sholat, apa saja rukun-rukunnya, apa aja yang bisa membatalkan sholat, itu kita harus tahu. Maka kita harus bertanya kepada orang yang berilmu, kepada ulama, pada ustadz, ya. Dan segala yang masih tidak nampak jelas di kalangan orang kebanyakan, bagi orang yang berilmu itu sangat nampak jelas. Ya, orang berilmu tahu sampai kadar di kedalaman hal-hal yang masih samar. Ya, makanya kita harus takzim, kita harus hormat kepada orang yang berilmu. Wa qala ta'ala innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanyalah yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya yang termasuk ulama. Wa qala ta'ala ulaika hum khairul bariyah ila qawlihi dzalika liman khasyiya rabbah. Merekalah sebaik-baiknya makhluk. Dzalika liman khasyiya rabbah, dan itulah bagi orang yang takut kepada Tuhan. Di dua ayat ini, ya, di surat Fatir dan surat Al-Bayyinah, menunjukkan kepada kita bahwa orang berilmu itu adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pantas disebut sebagai alim, orang berilmu, adalah orang yang hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Gak peduli dia itu tidak lulus sekolah SD misalnya, dia tidak punya gelar, tapi dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmunya dia faham bahwa yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Ya. Kalau kita lihat fenomena hari ini, orang semakin pintar, orang semakin tinggi pendidikannya, malah semakin jahil terhadap agamanya, semakin jauh dari syariat Islam. Bahkan mereka sangat jarang melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan untuk urusan-urusan yang sifatnya individu, apalagi urusan-urusan yang mencakup aspek masyarakat ataupun negara. Ya. Makanya kita butuh ulama rabbani, ulama-ulama yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqtadatil ayatani annal ulama humul ladzina yakhshawna Allah ta'ala wa annal ladzina yakhshawna Allah ta'ala hum khairul bariyah. Fayantuju annal ulama hum khairul bariyah. Ya. Dari dua ayat tadi, ya, surat Fatir dan surat Al-Bayyinah, seperti yang saya sebutkan tadi, ini menunjukkan kepada kita bahwa ulama lah yang mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa yang takut kepada Allah itu adalah sebaik-baiknya makhluk. Maka disimpulkan dari ayat-ayat tadi bahwa ulama adalah sebaik-baik makhluk. Ya. Para pemirsa Kormaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu materi yang biasa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Insyaallah kita akan sambung di kesempatan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Syukran, jazakumullah khairan katsira. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.